Well, kalau penulisan ceritanya bagus, justru gak jarang ada figuran yang sampai bisa ngalahin popularitas si tokoh utama. Nani? Ore no daiji na mon kizutsuketten da. Sono gencha wa ima omae. Nah, kalau misal lo tertarik sama merchandise di Sri Anime, silakan lo bisa langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. Nomor 1, Speedwagon dari cerita JoJo's Bizarre Adventure. Joestar-san, kiyotsukero. Shinjiru na yo, soitsu no kotoba o. Dare datte kao shiten de jiko shoukai sasete morau ga yo. Teman si Jojo dari part 1 yang paling ikonik. Bahkan setelah kematiannya, si Speedwagon tetap jadi MVP yang selalu nge-support keluarga Joestar lewat Speedwagon Foundation yang Doi tinggalin. Legasi Doi kagak pernah padam dan jadi karakter paling lovable di santero cerita JoJo. Bahkan di zaman si Jotaro juga, Speedwagon Foundation tetap ngebiayain segala perjalanan mereka ke Mesir. Joestar-san, itai masaka sonna dameda sonna koto. Nomor 2, Makise Kurisu dari cerita Steins Gate. Ironis banget seriusan, padahal si Kurisu ini cewek yang si Rintaro, tokoh utama di cerita ini cintain. Tapi si Kurisu ternyata jadi sumbu pemicu segala hal buruk yang nimpa si Rintaro. Mulai dari kematian si Mayuri, cewek yang udah si Rintaro anggap kayak ade, ampe perebutan mesin waktu. Pernah ada garis waktu di mana si Rintaro ngebiarin si Kurisu mati. Dan yap, semuanya jadi aman-aman aja. Nomor 3, Shirohige dari cerita One Piece. Setelah kematiannya di Marineford, semua orang bilang kalau itu tuh pertanda berakhirnya era bajak laut zaman si Roger. Dan waktunya para bajak laut muda ngambil alih tahta dari para bajak laut veteran yang udah sepuh. Dan bener aja, semua pulau bekas kekuasaan si Shirohige semasa jadi Yonko kena chaos semua karena bajak laut berusaha ngejajah. Dan sistem Yonko pun kegoncang. Padahal Doi ini side karakter, tapi punya pengaruh segede itu. Nomor 4, Multi Melromar dari cerita Tatenuyusa no Nariagare. Mai, nande omae sonna koto? Ore tachi nakama ja. Selonte-lontenya si Multi, Doi tetap punya pengaruh gede buat cerita nih anime. Seandainya Doi kagak ngefitnah si Naofumi sebagai tokoh utama, tuh cowok kagak bakal jadi sekuat sekarang. Rasa sakit hati si Naofumi setelah dituduh jadi tukang perkosalah yang bikin cerita nih anime menarik. Terus di akhir cerita nanti, si Multi megang peran yang penting banget dan bisa ngerubah alur cerita seluruhnya. Nomor 5, Asagi Rigen dari cerita Dr. Stone. Kalau aja si Gen tetap mihak si Tsukasa sebagai mata-mata yang ngintai si Senku di desa Ishigami, udah pasti tuh desa dihancurin duluan. Dan si Senku juga kagak bakal punya waktu buat siap-siap, terus bakal dibunuh lagi setelah sebelumnya gagal.
Untungnya si Gen lebih tertarik gabung ke kerajaan Senshi Senko dan jadi partner gara-gara udah dikasih cola. Terus si Gen tuh punya ilmu buat ngemanipulasi psikologi seseorang. 俺らはさ、あの雷ちゃんを妖術で消しに来たのよ。何適当な寝言ほざいてこんな風にね。マジで消えた目の前で Nomor 6, My Guy dari cerita Naruto. Lo inget gak pas si Guy jadi MVP setelah sparingan ngelawan si Madara? Seandainya si Guy kagak maksain ngebuka semua Hachimun Tonko-nya, si Naruto kagak bakal sempet balik ke medan perang. Dan udah pasti alur pertempuran pun pasti kejungkir balik lagi. 俺が殺してやる 駆動玉を蹴るだと Dan udah jelas semua orang yang ada di situ pada dibantai. Berhubung si Madara bisa ngenetralisir semua serangan jutsu mereka, kecuali ya taijutsunya si Guy. 本当に父さんの言った通りだったよカイ Nomor 7, Reinhard van Astrea dari cerita Rizero Karahajimeru Isekai Seikatsu. 女性相手にあまり乱暴はしたくないんですが。 Karena kekuatannya yang gila banget, pada dasarnya si Reinhard bisa aja ngebunuh si Subaru berulang-ulang. Sekalipun si Subaru bisa nge-restart lagi. 武器を失ったのなら投降をお勧めします。 Bahkan autornya anime sendiri bilang seandainya si Reinhard ngelawan matahari, yang bakal kalah justru malah matahari. Nah, terus ada garis waktu di cerita ReZero Eve, di mana si Subaru pakai kekuatan risetnya buat ngelawan si Reinhard sampai ratusan ribu kali. Nomor 8, Ted dari cerita No Game No Life. それどこじゃねえどうすんだよこれ この世界は10の命約によって全てが決定する。一つ、この世界におけるあらゆる殺傷、戦争、略奪を禁ず。 Karena pada dasarnya si Ted jadi dewa di dunia No Game No Life, makanya seandainya Doi kagak pengen si Sora sama Shiro berkuasa di dunianya, Doi bisa aja langsung ngelenyapin mereka dengan cara ngembalin lagi ke dunia asalnya. ゲームはまだ終わってないからだよ。チェックメイトじゃなくてチェックだよ。 Tapi karena udah keikat janji setelah kalah ngelawan mereka pas catur, akhirnya yang bisa si Ted lakuin cuma nunggu sampai si Sora sama Shiro dapat kesempatan lagi ngelawan si Ted setelah naklukin semua ras. パーペチュアルチェックに持ち込まれたね。初めてだね。僕と引き分けたの。 Nomor 9, Zeke Yeager dari cerita Shingeki no Kyojin. Otak dari segala pembantaian yang ada di Paradis, mulai dari ngerubah satu desa jadi Titan idiot, sampai perebutan distrik Shiganshina, dan jadi orang yang sepenuh hati ngedukung cita-cita si Eren. 残酷な世界からまた足が伸びてきたみてえだな。クソ坊さん見ててくれよ Tapi pada akhirnya si Zeke sendiri nyerah sama tujuannya dan dengan sukarela dipenggal sama si Levi. Padahal waktu itu bisa aja si Zeke tetap sembunyi di dimensi Michi dan nge-support si Eren. その通りだよ Nomor 10, Om-Om yang nawarin si Tanjiro nginep dari cerita Kimetsu no Yaiba. なんでこんなことになったんだ。ネズコ死ぬなよ。死ぬな。 Setelah nyari duit ke kota dan punya rencana buat balik ngelewatin gunung, di tengah perjalanan ada orang yang nawarin si Tanjiro buat nginep di gubuknya dengan alasan para iblis bakal keluar kalau malam. だから鬼狩り様が鬼を切ってくれるんだ昔から明かり消すぞもう寝ろ
Gini deh, kalau seandainya waktu itu si Tanjiro maksain balik, udah jelas dengan kemampuan bertarung segitu, si Tanjiro juga udah pasti jadi bahan makanan iblis. Terus, cerita Kimetsu no Yaiba juga dari awal kagak bakal pernah ada. Kalau si Nezuko udah pasti langsung dibunuh si Giyu. こいつらは何か違うのかもしれない。 Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen nambahin, request atau gimana, lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nah, terus buat lu yang belum subscribe ke Distrik Anime, silakan juga lu bisa langsung grepe-grepe aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gua juga jadi makin semangat bikin videonya. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!